Gemparkan bursa transfer. Justin Hubner tiba-tiba batal dipinjamkan ke IFK Norrköping dan kini jadi buruan klub Premier League dengan 3 gelar juara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bikin heboh publik. Media lokal Blackpool terkejut dan cemas Elkan Bagot bisa dipanggil timnas Indonesia dalam waktu dekat. Apa dampak mengguncang yang akan terjadi pada klub dan masa depannya jika ini terwujud? Akhirnya terungkap jelas. Inilah alasan mengejutkan mengapa Pratama Arhan tetap dipercaya di timnas Indonesia meski dihantam berita kontroversial. Rahasia besar di balik kekuatan mental yang tak pernah Anda duga. Kejutan besar timnas. Ramadhan Sananta dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. Pelatih Persis percaya Sananta bisa mengguncang dunia sepak bola dan jadi pahlawan timnas Indonesia. Temukan fakta mengejutkan di balik keyakinannya. Ini baru top. Asisten Shin Tae-yong ungkapkan kejutan besar, Rizky Ridho siap menggebrak Liga Eropa. Apa yang membuatnya segera abroad dan bagaimana ini akan mengubah karirnya selamanya? Sensasional. Jens Raven bongkar ambisi menggelegar di wawancara media Belanda. Jawaban mengejutkan tentang kans pemanggilan ke timnas Indonesia senior. Apa yang membuatnya begitu berapi-api? Langkah super cerdas. Shin Tae-yong langsung cari pengganti untuk pemain timnas Indonesia yang absen lawan Arab Saudi. Siapa yang akan mengisi posisi krusial dan mengubah strategi pertandingan? Skandal kontroversial. Asisten pelatih Shin Tae-yong ungkap butuh 3 tahun untuk transformasi total timnas Indonesia. Apa yang akan terjadi pada fisik dan teknik dasar pemain? Temukan jawaban mengejutkan di balik proses revolusi ini. Di luar nalar bikin heboh publik. Timnas Indonesia diprediksi punya peluang 30 hingga 40% lawan Arab Saudi. Apa faktor-faktor yang bisa meningkatkan peluang mereka menjadi pemenang di laga krusial ini? Ini dia fakta detailnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Gemparkan bursa transfer. Justin Hubner tiba-tiba batal dipinjamkan ke IFK Norrköping dan kini jadi buruan klub Premier League dengan 3 gelar juara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Baik timnas Indonesia, Justin Hubner tengah ramai dibicarakan netizen karena kabarnya akan direkrut oleh klub Liga Inggris, Blackburn Rovers. Sebelumnya Justin diketahui sedang menjalani trial di klub Swedia IFK Norrköping. Namun, ia mengonfirmasi bahwa ia tidak akan bergabung dengan klub tersebut. Menurut akun Instagram @arsiptimnas, Justin Hubner yang berusia 20 tahun membantah kabar bahwa ia akan dipinjamkan ke IFK Norrköping. Melalui story eksklusif di Instagram, bek timnas Indonesia Justin Hubner mengaku bahwa ia tidak dipinjamkan ke IFK Norrköping, melainkan hanya ikut berlatih di sana, tulis akun tersebut. Berita ini membuat banyak orang penasaran kemana Justin akan melanjutkan karirnya. Sebelumnya, ia memutuskan kontrak dengan Cerezo Osaka karena jarang mendapatkan kesempatan bermain. Kini netizen mengaitkan nama Justin Hubner dengan Blackburn Rovers yang dikabarkan sedang mengincar jasanya. Blackburn Rovers adalah klub terkenal di Inggris yang pernah memenangkan Premier League 3 kali. Namun saat ini mereka berada di kasta kedua Liga Inggris, yaitu divisi Championship. Jika Justin Hubner benar bergabung dengan Blackburn, ia akan bersaing dengan pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Nathan Chuaon. Meski begitu, berita mengenai Blackburn Rovers yang tertarik pada Justin Hubner masih sebatas rumor dari netizen. Hingga saat ini belum ada laporan resmi yang mengonfirmasi bahwa Blackburn sedang memantau Justin Hubner. Bikin heboh publik. Media lokal Blackpool terkejut dan cemas Elkan Bagot bisa dipanggil timnas Indonesia dalam waktu dekat. Apa dampak mengguncang yang akan terjadi pada klub dan masa depannya jika ini terwujud? Liga Inggris, termasuk kasta ketiga seperti League One, baru saja memulai musim barunya.
Namun Blackpool FC dan klub-klub lain kini menghadapi masalah besar menjelang jeda internasional yang akan datang. Menurut laporan dari Blackpool Gazette, tim mereka mengalami kesulitan karena beberapa pemainnya, termasuk Elkan Bagot, mungkin akan dipanggil untuk membela tim nasional. Perlu dicatat bahwa League One tidak menghentikan kompetisi selama jeda internasional, berbeda dengan EFL Championship dan Premier League yang menghentikan liga mereka karena bentrok dengan agenda FIFA. Meskipun hanya Premier League dan EFL Championship yang memiliki break selama ini di Inggris. Pertandingan League One juga dapat terpengaruh jika klub memiliki 3 atau lebih pemain yang dipanggil dalam skuad mereka. Bunyi laporan Blackpool Gazette mengenai dampak besar jika Elkan Bagot dan pemain lainnya dipanggil ke timnas. Pada pekan yang sama, Blackpool akan menghadapi Huddersfield Town. Kedua klub kemungkinan kehilangan banyak pemain karena jeda internasional, tulis Blackpool Gazette. Blackpool Gazette melaporkan adanya kekhawatiran dari klub tentang kemungkinan dipanggilnya Elkan Bagot dan rekan-rekannya ke tim nasional selama jeda internasional. Pemain pinjaman Ipswich Town Elkan Bagot telah mewakili tim nasional Indonesia sebanyak 22 kali sejak debutnya pada tahun 2021. Pemain berusia 21 tahun itu memang tampil di Piala Asia awal tahun ini, tetapi tidak dipanggil untuk internasional saat dipinjamkan ke Bristol Rovers di paruh kedua musim lalu. Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia bulan depan, tetapi tidak diketahui apakah Bagot akan dimasukkan. Akhirnya terungkap jelas. Inilah alasan mengejutkan mengapa Pratama Arhan tetap dipercaya di timnas Indonesia meski dihantam berita kontroversial. Rahasia besar di balik kekuatan mental yang tak pernah Anda duga. Bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan tetap dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 meski ada isu perselingkuhan yang melibatkan istri Arhan. Sumarji, ketua badan tim nasional, memastikan bahwa pelatih Shin Tae-yong tetap memasukkan nama Pratama Arhan dalam daftar pemain untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Sumarji menegaskan bahwa masalah pribadi yang mencuat tidak mempengaruhi keputusan Shin Tae-yong. Pratama Arhan tetap terdaftar sebagai salah satu dari 26 pemain timnas Indonesia yang akan bertanding. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Jeddah pada 5 September dan kemudian akan kembali ke Indonesia untuk menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Sumarji juga memastikan bahwa mental Pratama Arhan tidak terganggu oleh isu yang sedang berkembang. Pratama Arhan tetap dipanggil, namanya sudah ada dalam daftar pemain yang dibawa Shin Tae-yong sejak awal. Untuk mentalnya aman, tidak turun, kata Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji mengungkapkan bahwa Pratama Arhan telah mengonfirmasi kesiapan fisiknya kepada dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa Arhan siap beraksi meskipun ada masalah pribadi yang mencuat. Pratama Arhan bilang ke saya bahwa dia siap menunjukkan diri dalam pertandingan nanti, tegas Sumarji. Keberadaan Arhan sangat penting bagi timnas Indonesia, terutama karena kemampuannya dalam lemparan ke dalam yang merupakan keahlian khasnya. Dengan banyaknya opsi pemain di posisi bek sayap kiri, Pratama Arhan tetap menjadi pilihan utama karena keahliannya yang spesial dan sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Keputusan Shin Tae-yong untuk pertandingan mendatang akan menarik untuk disaksikan. Kejutan besar timnas. Ramadhan Sananta dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. Pelatih Persis percaya Sananta bisa mengguncang dunia sepak bola dan jadi pahlawan timnas Indonesia. Temukan fakta mengejutkan di balik keyakinannya. Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, mengonfirmasi bahwa Ramadhan Sananta dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ini adalah kabar baik bagi pemain berusia 21 tahun tersebut, yang sebelumnya tidak dipanggil dalam 2 laga terakhir ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024.
Penampilan terakhir Ramadan Sananta di Timnas Indonesia terjadi pada 26 Maret 2024 saat melawan Vietnam, di mana ia mencetak 1 gol dalam kemenangan 3-0. Saat ini Sananta masih harus menyelesaikan 1 pertandingan lagi bersama Persis Solo sebelum bergabung dengan Timnas, yaitu melawan Persija Jakarta pada pekan ketiga Liga 1. Ini adalah pertandingan terakhir sebelum Timnas Indonesia memulai pemusatan latihan mereka. Milomir Seslija merasa senang dengan pemanggilan Sananta ke Timnas Indonesia. Ia berkomitmen untuk melakukan yang terbaik agar Sananta dalam kondisi siap saat tampil untuk Timnas. Ya, ini sangat bagus, Ramadan Sananta kembali mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia, ujar Milomir Seslija. Meski Sananta tidak bisa bergabung dalam persiapan tim selama periode ini, Seslija berharap Sananta akan mendapatkan banyak pengalaman positif selama berada di Timnas dan kembali ke Persis Solo dengan kondisi fisik yang lebih baik. Namun ini tetap kabar yang bagus, Sananta bakal siap untuk pemanggilan ini, jelas Milomir Seslija. Seslija juga mengungkapkan bahwa pelatih Timnas Indonesia akan memberikan latihan fisik yang intensif kepada Sananta. Ia yakin pengalaman dan ilmu yang didapat Sananta di Persis Solo akan membantu dia bersinar bersama Timnas. Saya harap dengan apa yang telah dipelajari bersama Persis Solo ini, Sananta bisa mencetak beberapa gol untuk Timnas Indonesia. Saya percaya dengan hal tersebut, tutup Seslija. Ini baru top. Asisten Sintayong ungkapkan kejutan besar, Rizky Ridho siap menggebrak Liga Eropa. Apa yang membuatnya segera abroad dan bagaimana ini akan mengubah karirnya selamanya? Rizky Ridho dikenal sebagai salah satu pemain andalan Timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong. Dia sudah bergabung dengan skuad Sintayong sejak tahun 2020 saat masuk Timnas U19 Indonesia. Ketika itu Rizky Ridho yang sekarang menjadi kapten Persija Jakarta dipanggil untuk persiapan Piala Dunia U20 2021 yang rencananya akan digelar di Indonesia. Walaupun turnamen tersebut akhirnya dibatalkan, Ridho tetap menjadi bagian dari Timnas Indonesia Senior di era Sintayong. Menurut Sofi Imam Faisal, pelatih fisik Timnas Indonesia, Rizky Ridho adalah bukti nyata dari hasil didikan Sintayong. Sofi menjelaskan bahwa Sintayong sangat teliti dalam mempersiapkan timnya dan tak segan-segan untuk bersikap tegas dan kritis kepada para pemainnya. Berkat metode tersebut, banyak pemain yang berhasil berkembang, termasuk Rizky Ridho. Filosofinya Coach Sin memang begitu, yang paling simple. Dia paling detail dan cerewet juga, tapi sangat perhatian. Apa yang dikatakan beliau itu, banyak pemain yang kemudian bisa berkembang, ujar Sofi Imam Faisal. Sofi juga mengungkapkan bahwa Rizky Ridho telah menunjukkan perkembangan yang signifikan selama 4 tahun terakhir bersama Timnas Indonesia. Sofi yang pernah melatih Rizky Ridho sejak di Timnas U19 menyebut bahwa ia kini menjadi salah satu pemain bertahan paling lengkap di Indonesia. Terutama Rizky Ridho, itu perbedaannya luar biasa. Kalau menurut saya, dia sekarang sudah komplit, ujar Sofi Imam. Menurutnya, sikap Ridho yang rajin belajar dari para seniornya seperti Jordi Amat membuatnya semakin matang dalam bermain. Bahkan, Sofi menilai umpan lambung Rizky Ridho kini setara dengan Jordi Amat. Dengan semua perkembangan tersebut, Sofi percaya bahwa Rizky Ridho sudah layak berkarir di luar negeri, meskipun ia menyarankan agar Ridho bermain di Jepang atau Korea terlebih dahulu sebelum mencoba Eropa. Menurut Sofi, dengan usia yang masih muda dan semangat yang tinggi, Rizky Ridho bisa menjadi stopper terbaik di Indonesia. Sensasional! Jens Raven bongkar ambisi menggelegar di wawancara media Belanda. Jawaban mengejutkan tentang kans pemanggilan ke Timnas Indonesia Senior. Apa yang membuatnya begitu berapi-api? Penyerang FC Dordrecht, Jens Raven baru-baru ini berbicara tentang kemungkinan mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia Senior. Jens, yang baru saja menjadi warga negara Indonesia, merasa sangat bersemangat dengan kesempatan yang ada.
Jens Raven, pemain berusia 18 tahun, pertama kali diperhatikan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong pada Maret 2024 saat ia bermain untuk tim junior FC Dordrecht. Setelah resmi menjadi WNI pada Juni 2024, Jens langsung dipanggil untuk bergabung dengan timnas U19 Indonesia oleh pelatih Indra Syafri. Selama waktunya bersama timnas U19, Jens tampil di 2 turnamen penting, yaitu Toulon Tournament dan ASEAN Cup U19 2024. Jens merasa sangat beruntung mendapatkan pengalaman berharga melawan pemain-pemain yang sudah bermain di level profesional. Rasanya sangat menyenangkan. Kami bermain melawan pemain-pemain yang sudah debut di Liga Italia dan Prancis, bahkan ada yang sudah bermain di Liga Champions, kata Jens kepada media Belanda Telstar Online. Di ASEAN Cup U19 2024 yang berlangsung di Surabaya, Jens terkesan dengan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo. Ia mengatakan bahwa stadion ini terasa lebih besar dibandingkan dengan 2 stadion terbesar di Belanda, Johan Cruyff Arena di Amsterdam dan De Kuip di Rotterdam. Seluruh warga negara mendukung kami, rasanya sangat luar biasa, ungkap Jens. Mengenai kemungkinan dipanggil ke timnas Indonesia senior oleh Sintayong, Jens menyatakan bahwa ia memiliki mimpi besar untuk bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika saya mendapatkan kesempatan itu akan menjadi pencapaian terbesar dalam hidup saya, ujar Jens. Selain itu, Jens juga berharap bisa membantu timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang akan digelar di Chile. Salah satu tujuan saya adalah membawa timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025 di Chile tahun depan, tutup Jens Raven. Langkah super cerdas. Sintayong langsung cari pengganti untuk pemain timnas Indonesia yang absen lawan Arab Saudi. Siapa yang akan mengisi posisi krusial dan mengubah strategi pertandingan? Satu pemain timnas Indonesia mengalami cedera dan tidak bisa tampil melawan Arab Saudi, sehingga Sintayong harus mencari penggantinya. Namun pemain yang cedera ini bukanlah penyerang Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi. Malik Rizaldi sudah mengalami cedera sejak awal dan memang tidak dipanggil oleh Sintayong. Pemain yang cedera ini adalah nama baru yang sebelumnya ingin dipanggil oleh Sintayong tetapi batal. Saya sudah menanyakan hal ini kepada Coach Sintayong, tetapi dia belum memberikan jawaban tentang siapa pengganti pemain tersebut, kata Sumarji Kamis kemarin. Sumarji hanya mengungkapkan bahwa pemain yang cedera berasal dari klub Liga 1 Indonesia. Identitas pemain yang cedera masih belum diumumkan. Iya, pemain tersebut berasal dari klub Liga 1, ujar Sumarji. Dia juga menambahkan bahwa tidak akan ada tambahan nama baru dari klub Liga 1 dalam skuad timnas Indonesia. Tidak ada perubahan dari pemain-pemain klub Liga 1, tetap sama seperti waktu Juni lalu, tegas Sumarji. Sementara itu, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam laga pertama mereka di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skandal kontroversial. Asisten pelatih Sintayong ungkap butuh 3 tahun untuk transformasi total timnas Indonesia. Apa yang akan terjadi pada fisik dan teknik dasar pemain? Temukan jawaban mengejutkan di balik proses revolusi ini. Pelatih Sintayong membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki kondisi timnas Indonesia hingga akhirnya mampu berprestasi di tingkat internasional. Hal ini diungkapkan oleh pelatih fisik timnas Indonesia Sofi Imam Faisal yang saat ini juga bertanggung jawab atas tim U16. Sofi Imam sempat bergabung dengan timnas Indonesia pada periode 2018 hingga 2019 sebelum beralih ke Sabah FC dan Persis Solo antara 2019 hingga 2023. Ia kembali bergabung dengan timnas Indonesia sebagai pelatih fisik pada Juni 2023. Sofi Imam menjelaskan bahwa para pemain yang dipanggil ke timnas senior umumnya sudah memiliki kondisi fisik yang baik. Karena timnas bekerja sama dengan klub-klub Liga 1 untuk memantau kesiapan fisik pemain secara terus-menerus.
Intinya kalau tim senior soal fisik tidak ada masalah karena sudah terbentuk dari tim di Liga 1, ujar Sofi Imam. Menurutnya hal ini memastikan bahwa pemain yang dipilih sudah sesuai dengan filosofi pelatih kepala. Sofi bekerja sama dengan pelatih fisik dari Korea, Shin Sang-gyu, untuk menganalisis data fisik pemain, termasuk data GPS dari pertandingan klub seperti yang dilakukan dengan Rahmat Irianto di Persib. Sebelum pemain masuk dalam daftar panggilan ke Timnas Indonesia, saya memandu pelatih fisik dari Korea, yaitu Shin Sang-gyu. Dia suka bermain data. Jadi data itu akan mencerminkan suatu aktivitas pemain tersebut, ujar Sofi Imam. Sofi juga mengakui bahwa Shin Tae-yong membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk memperbaiki berbagai masalah di Timnas Indonesia, mulai dari aspek fisik hingga teknik dasar seperti passing dan shooting. Dia menyoroti bahwa perubahan signifikan baru terlihat setelah pandemi COVID sekitar tahun 2021 hingga 2022 ketika Shin Tae-yong bisa mulai bekerja secara penuh. Sofi juga menambahkan bahwa selain teknik, aspek motorik juga menjadi fokus utama, terutama di Timnas U16 untuk memastikan pemain muda bisa terus berkembang. Di luar nalar bikin heboh publik, Timnas Indonesia diprediksi punya peluang 30 hingga 40% lawan Arab Saudi. Apa faktor-faktor yang bisa meningkatkan peluang mereka menjadi pemenang di laga krusial ini? Ini dia fakta detailnya. Meski peluang Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dalam laga melawan Arab Saudi masih ada, namun peluang tersebut dinilai tidak terlalu besar. Hal ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola Justinus Laksana. Dalam siniar di kanal Sport TV Indonesia, Coach Justin menyebut bahwa peluang Indonesia di atas kertas hanya sekitar 30 hingga 40%. Apakah kita punya peluang? Di atas kertas peluang kita 30 hingga 40%, ucap Coach Justin. Dan itu juga menurut Shin Tae-yong segitu itu realistisnya. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga pertama Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada 5 September 2024. Laga ini bisa diibaratkan sebagai pertemuan David dan Goliat, mengingat Indonesia berada di peringkat ke-133 FIFA, sedangkan Arab Saudi menempati posisi ke-56. Menurut Coach Justin, pertandingan ini tidak akan mudah bagi Indonesia. Selain menghadapi tim tangguh, mereka juga harus bermain dalam cuaca panas. Salah satu cara mengantisipasi kondisi tersebut adalah dengan banyak minum air agar kondisi tubuh tetap terjaga dan fokus selama 90 menit pertandingan. Cuaca panas akan membuat kita dehidrasi dan kehilangan fokus. Fokus itu penting selama 90 menit, jadi harus minum air sebanyak mungkin, kata Coach Justin. Tak kalah penting, menurut Coach Justin, adalah kesiapan mental para pemain. Bermain tandang melawan Arab Saudi yang memiliki reputasi sebagai salah satu tim terkuat di Asia tentu membutuhkan mental yang kuat. Coach Justin menekankan bahwa jika Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia, mereka harus memiliki standar mental yang sama dengan negara-negara yang sering lolos ke ajang tersebut. Sekarang kalau ingin lolos ke Piala Dunia, pastikan standar kita adalah standar negara yang sering lolos ke Piala Dunia. Mentalnya kuat ini faktor yang nggak gampang. Ini bukan tugas pelatih. Tugas pemain sendiri untuk lebih tenang, nggak grogi, agar mental lebih keangkat, tandas Coach Justin. Ini baru top. Nova Arianto fokus maksimal olah teknik Timnas Indonesia U17. Apa strategi terbaru yang akan membuat mereka mengguncang pertandingan melawan India? Temukan rahasia lengkapnya di sini. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto menjelaskan bahwa minggu ini timnya akan fokus pada latihan teknik dan taktik. Sebagai persiapan untuk menghadapi laga uji coba melawan India yang dijadwalkan pada 25 dan 27 Agustus 2024. Garuda Muda telah menjalani 1 minggu pemusatan latihan di Bali, di mana persiapan umum termasuk pembentukan fisik dasar pemain telah selesai.
Awalnya mereka berlatih di Bali United Training Center di Gianyar, namun kini mereka telah pindah ke lapangan Trisakti di daerah Kuta. Setelah menyelesaikan 1 minggu TC di Bali, di mana pemain fokus pada persiapan umum dan membentuk fisik dasar, kami pindah ke Kuta di lapangan Trisakti, kata Nova dalam laman resmi PSSI. Minggu ini fokus kami adalah persiapan melawan India pada tanggal 25 dan 27, jadi pemain sudah terbiasa dengan persiapan umum dan sekarang kami akan fokus pada teknik. Nova juga mengungkapkan bahwa ada 3 pemain yang sudah tidak lagi bersama tim selama TC dan seleksi di Bali, yaitu Faril Afdarul Yadi dari PPLP Aceh, Dendri Muharman dari PSDS Deli Serdang, dan Atletico Arta Gading dari PFA. Nova berharap dalam pertemuan kedua melawan India dan juga di Piala Asia U17 nanti, para pemain bisa tampil maksimal dan meraih kemenangan. Melawan India, saya dan teman-teman berharap bisa bermain bagus, kompak, dan menang. Harapannya dengan TC ini, kita bisa lolos ke babak kualifikasi Piala AFC U17, tutup Coach Nova. Nah ini dia, Timnas U20 Indonesia baru saja mendarat di Korea Selatan. Inilah agenda lengkap dan rencana strategis mereka yang akan mengguncang turnamen, membuat lawan ketar-ketir dan menjadi sorotan dunia. Timnas U20 Indonesia baru saja tiba di Korea Selatan pada Rabu 21 Agustus kemarin. Kedatangan mereka ke negeri ginseng ini adalah untuk memulai pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025. TC ini merupakan bagian dari persiapan tim yang dilatih oleh Indra Syafri untuk kompetisi yang akan dimulai pada bulan September mendatang. Dalam kualifikasi tersebut, Timnas U20 Indonesia akan bertanding di grup F bersama tim-tim dari Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Persaingan di grup ini diharapkan dapat memacu semangat dan kemampuan pemain untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Setibanya di Korea Selatan, Timnas U20 Indonesia langsung memulai sesi latihan pertama mereka di Gwonúp RI Football Field, Incheon. Indra Syafri membawa serta 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan ini. Namun beberapa pemain penting seperti Wilber Jardim dan Jens Raven tidak dapat bergabung karena mereka harus kembali ke klub masing-masing. Selain itu, Kaviatur Rizky juga harus absen karena mengalami cedera. Untuk menggantikan pemain-pemain yang absen, Indra Syafri memanggil Ji Da-bin untuk memperkuat tim. Selain Ji Da-bin, pelatih juga membawa beberapa pemain bintang yang diandalkan seperti Arkan Kaka, Iqbal Gwijangge, dan Kadek Arel. Kehadiran mereka diharapkan dapat menambah kekuatan dan kedalaman skuad Timnas U20 Indonesia. Selama berada di Korea Selatan, Timnas U20 Indonesia akan menjalani 3 agenda uji coba yang dikenal dengan nama Seoul Earth on Us Cup 2024. Rangkaian uji coba ini dirancang untuk menguji kemampuan tim serta mematangkan strategi sebelum menghadapi kualifikasi Piala Asia U20. Persiapan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal dan meningkatkan performa tim untuk kompetisi mendatang.